Shalom semuanya. Shalom. Baik, terima kasih atas kesempatan saya boleh untuk menyampaikan apa yang menjadi ekspresi saya, yaitu menggali ayat-ayat yang sudah diberikan oleh Ibu di dalam Injil Matius pasal yang 3 ayat pertama hingga sampai ayat yang 12. Baik, saya akan membacakan bagi kita semua. Injil Matius pasal yang 3 ayat yang pertama ayat yang 12. Lembaga kitab memberikan tema, yaitu Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan mengerikan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan budak-budak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat menyelamatkan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan perkataan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripadaku, dia berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengeringannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak berpadam. Baik, dari bacaan ini teman-teman, saya memberikan tema yaitu Sang Perintis dan Jalan Kebenaran. Kita melihat bahwa latar belakang dari Injil Matius, khususnya di ayat yang penulis kitab ini adalah Matius sendiri. Tema umum dari kitab ini adalah Yesus Raja Mesianis. Tahun atau tanggal penulisan sekitar tahun 60-an. Nah, yang menjadi latar belakang di sini adalah menurut kitab dia, Injil ini dengan tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar PB dan Mesias, anak Allah yang hidup. Walaupun nama pengarang tidak disebutkan dalam naskah kitab, kesaksian semua bapak gereja yang muda-muda menyatakan bahwa Injil ini ditulis oleh Matius, salah seorang murid Yesus. Oke, baik teman-teman, untuk khusus di ayat ini, di pasal 3 ayat yang 1 sampai 12 ini dia melatar belakangi oleh Yohanes sendiri. Waktu Yohanes Pembaptis menginjak dewasa, dia merasa ada dorongan di hatinya untuk meninggalkan kota dan pergi ke padang gurun. Konteks ini di mana Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun untuk menyampaikan berita tentang keselamatan, kerajaan surga, dan juga membaptis orang sebagai tanda pertobatan kepada Allah. Bisa kita lihat juga di dalam Lukas pasal 1 ayat 80 dan Lukas pasal 3 ayat 20. Di situ Allah sudah memberkati Yohanes untuk memberitakan kabar baik. Baik teman-teman, kita langsung masuk di pembahasan. Di sini ada, sebelum masuk di pembahasan, kenapa sehingga saya bisa mengambil tema atau topik yaitu
sang perintis dan jalan kebenaran. Jadi di sini sang perintis adalah Yohanes Pembaptis sendiri. Dimana kenapa dia disebut sang perintis? Karena sebelum Yesus datang di beberapa kota sebelumnya, Yohanes sudah lebih dahulu menyampaikan kabar baik dari kota ke kota. Nah, sehingga pada saat itu dia berada di tempat yang lain, tetapi karena Roh Kudus menggerakkan hatinya sehingga dia datang dan menyampaikan kabar baik di Sungai Yordan. Nah, di situ. Nah, yang berikut adalah jalan kebenaran. Jalan kebenaran adalah Yesus sendiri. Jadi Yohanes Pembaptis dia menceritakan tentang jalan kebenaran menuju kerajaan surga. Nah, di sini saya mengambil 3. Sebenarnya masih ada banyak sekali dalam ayat ini yang saya gali, tetapi di sini saya hanya mengambil 3 saja. Yang pertama yaitu pertobatan, seru untuk bertobat. Nah, kita bisa lihat bahwa di ayat yang kedua Yohanes Pembaptis berkata bahwa bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Artinya di sini bahwa pertobatan itu sangat penting. Kita melihat bahwa pertobatan ini adalah dia memiliki kata pertobatan, artinya meninggalkan hal-hal yang lama ke dalam kehidupan yang baru bersama Kristus Yesus. Dia memiliki bentuk kata yaitu kata sifat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertobatan adalah perubahan sifat dari diri seseorang yang sebelumnya hidup dalam kehidupan yang berdosa, tetapi dapat menyadari dan mengalami pertobatan yang sempurna. Dari sini, kenapa pentingnya pertobatan? Pertobatan itu sangat penting karena sebelum kita pergi ke surga, disitu kita perlu yang namanya pertobatan. Artinya kita meninggalkan hal-hal lama kita atau dosa-dosa kita. Jadi di sini saya mengambil ada 2 jenis pertobatan ya teman-teman. Tadi yang jenis pertobatan. Nah, walaupun saya juga ini tidak ada, tapi di sini saya akan menjelaskan ada pertobatan yaitu yang pertama adalah orang yang bertobat hanya diucapkan saja, dan yang kedua adalah bertobat dari hati sesuai dengan tindakan. Jadi dari kedua ini yang disampaikan Yohanes adalah yang kedua ini, yaitu bertobat dari hati yang sesuai dengan tindakan. Artinya kita bertobat, kita meninggalkan hal-hal yang lama kita dan kita melakukan yang baik. Dan yang kedua adalah ini tentang kerajaan surga. Kerajaan surga ini memiliki makna kata yaitu kerajaan surga sudah ada pada waktu itu Kristus sudah di dunia, tetapi terus berkembang sampai mencapai puncak pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kerajaan surga memiliki bentuk kata yaitu kata benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerajaan surga itu bersifat suatu kata benda karena kerajaan berarti merujuk pada suatu bangunan atau gedung tertentu. Nah, kerajaan surga yang dimaksudkan di sini adalah pemerintahan Allah, seperti sebagai tadi oleh Katisun hampir sama ya, pemerintahan Allah. Nah, di sini ada dua pemerintahan Allah yang dimaksudkan dalam Yohanes ini. Pemerintahan Allah yaitu berbentuk present atau sekarang, dan yang futur atau akan datang. Jadi pemerintahan Allah yang sekarang yaitu sudah ada ketika Yesus datang. Nah, itu pemerintahan Allah sudah ada. Tetapi orang-orang pada waktu itu mereka tidak memahami tidak memahami siapa itu Yesus sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita teliti telusuri lebih dalam lagi, pemerintahan Allah itu sudah ada sejak Yesus itu hadir di dunia ini. Nah, yang kedua adalah futur atau pemerintahan Allah yang akan datang. Artinya ini dia
artinya pemerintahan Allah yang akan datang, seperti kita bisa lihat di dalam kitab Wahyu, kita bisa baca di situ menggambarkan kehidupan baru, kerajaan surga yang baru. Itu adalah pemerintahan Allah yang akan datang. Yang berikut adalah yang ketiga, yaitu baptisan. Nah, baptisan di sini memiliki makna kata, yaitu dimasukkan ke dalam air, menggambarkan dikuburkan dengan Kristus, keluar dari air menggambarkan kebangkitan bersama Kristus. Dia memiliki bentuk kata, yaitu baptisan memiliki bentuk kata sifat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata baptisan memiliki kata sifat seorang yang mendapat hidup baru atau kemudian bersama dengan Kristus ketika dia percaya dan dibaptis. Nah, di sini ada dua baptisan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 3 ini. Yang pertama yaitu baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes yaitu dia menandakan sebagai tanda pertobatan yang meninggalkan hal-hal yang lama. Nah, yang kedua yaitu sini kita bisa melihat ada baptisan api dan baptisan Roh Kudus. Baptisan api dan baptisan Roh Kudus ini dari Allah, dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi kita melihat bahwa walaupun Yohanes membaptis orang dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang memberi pengampunan itu Yesus. Jadi di sini perlu ketika mereka sudah dibaptis, Yohanes Pembaptis berkata bahwa yang lebih daripada aku akan datang, dia akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Nah, berarti di sini bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita umat manusia. Jadi di sini perlu sekali yang namanya baptisan. Jadi baptisan itu bukan hanya untuk kita mau menyucikan diri kita saja, tetapi kita dapat melakukan kehendak Tuhan atau rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini juga saya mengambil keteladanan dari Yohanes Pembaptis. Yang pertama, Yohanes Pembaptis yaitu orang yang tegas dalam kebenaran. Yang kedua yaitu dia mengutamakan firman Tuhan. Yang ketiga dia mengasihi orang yang lemah. Yang keempat dia memiliki fondasi iman yang kuat kepada Yesus Kristus. Yang kelima yaitu dia merendahkan diri di hadapan Allah. Kesimpulan bagi kita adalah Yohanes Pembaptis telah memberikan kabar baik tentang kerajaan surga kepada kita. Bahwa syarat masuk dalam kerajaan surga adalah harus memiliki iman kepada Yesus Kristus dan siap dibaptis sebagai tanda pertobatan kita kepada Yesus Kristus. Implikasi dalam kehidupan yaitu satu, kita harus benar-benar memiliki pertobatan yang sejati dan beriman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, mempersiapkan jalan menuju kerajaan surga. Yang ketiga, memberi diri dibaptis dan menjadi pelaku firman. Dan yang keempat, jadilah teladan seperti yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Demikian dari saya dan terima kasih.